Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mega Diansari, CGP Angkatan 9 dari Kota Cilegon. Saya tidak sendiri, di samping saya ada Bapak Yanuar Aulia. Beliau adalah pengajar kelas 6A di SDN Cibeber 2. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah ya Pak, hari ini kita dapat melakukan kegiatan ini. Baik Pak, kegiatan ini namanya adalah percakapan praobservasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan persiapan awal sebelum Bapak nanti masuk ke kelas dan saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas Bapak. Baik Ibu, ya. Jadi tujuan kenapa diadakan percakapan praobservasi ini adalah agar Bapak nanti lebih bisa mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu Pak. Baik Ibu, ya mengerti. Jadi Pak, hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Iya Ibu, silahkan. Untuk pertanyaan pertama, pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Nah, baik Ibu. Terima kasih Bu Suci. Nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu melalui pengamatan video tentang negara-negara ASEAN, peserta didik mampu mengaitkan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN dengan tepat. Dan nantinya melalui diskusi kelompok diharapkan peserta didik mampu mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat ASEAN dengan karakteristik geografis negaranya dengan tepat. Dan dengan mengamati gambar pada set PowerPoint nanti, peserta didik mampu memberikan argumentasi atau deskripsi tentang pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan setelah kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mampu mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Jadi seperti itu Bu tujuan pembelajaran. Baik Pak, dari apa yang saya tangkap, jadi Bapak akan mempunyai 4 tujuan pembelajaran ya Pak. Yang pertama adalah melalui pengamatan video tentang negara-negara ASEAN, peserta didik mampu mengaitkan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN yang tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat ASEAN dengan karakteristik geografis negaranya dengan tepat. Betul Ibu. Yang ketiga, dengan mengamati gambar pada slide PowerPoint, peserta didik mampu memberikan argumentasi tentang pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang keempat, yaitu setelah kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mampu mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara, beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Jadi seperti itu ya Pak, tujuan pembelajaran Bapak. Iya, betul sekali Bu. Jadi setelah memaparkan tujuan pembelajaran, sekarang pertanyaan berikutnya nih Pak. Tentang pengembangan area kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti di saat Bapak mengajar? Baik Ibu. Jadi nanti fokus atau area pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 2. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Di bagian keterampilan itu nanti melalui diskusi kelompok diharapkan peserta didik mampu mengembangkan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat ASEAN dengan karakteristik geografis negaranya dengan tepat. Dan setelah kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mampu mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Seperti itu Ibu. Jadi Mas Bapak, tadi akan ada 2 area pengembangan kompetensi ya Pak ya. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Mungkin kalau saya tidak salah seperti ini ya Pak, untuk di pengetahuan nanti murid akan memahami dulu tentang konsepnya melalui materinya, kemudian nanti di keterampilan murid akan mempresentasikannya, seperti itu ya Pak? Benar sekali Ibu. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya adalah tentang rancangan pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti pada saat pembelajaran. Mungkin seperti strategi pembelajaran, metode, ataupun mode pembelajaran seperti apa Pak? Oke, adapun rancangan yang akan saya
terapkan dari segi strateginya, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya nanti saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajaran nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, seperti itu Ibu. Ya baik, jadi yang saya tangkap nanti Bapak di kelas akan menggunakan strategi pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi dan berintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya Bapak akan menggunakan diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab ya Pak ya. Dan untuk modelnya Bapak menggunakan PBL atau problem based learning ya Pak. Betul Ibu. Nah Pak, sekarang kita ke media ya Pak. Untuk pembelajaran kan pasti ada media ya Pak. Kira-kira media pembelajaran seperti apa yang akan Bapak gunakan? Nah, jadi begini Ibu, rencananya saya akan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama saya menggunakan slide PowerPoint, terus menggunakan video dari YouTube juga. Kemudian saya juga akan menggunakan LKPD yang nantinya akan saya bagikan ke anak setelah dibagi per kelompok begitu Ibu. Luar biasa sekali Pak. Jadi nanti Bapak akan menggunakan media pembelajaran seperti presentasi, menggunakan PowerPoint ya Pak ya. Kemudian Bapak juga menggunakan video dari YouTube, dan juga menggunakan LKPD yang akan dibagikan per kelompok ya Pak. Iya Ibu, tepat sekali. Nah Bapak, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rancangan pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi? Ya, iya Bu. Adapun waktunya, rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran itu nanti hari Selasa Ibu. Saya akan melaksanakannya di jam pertama, seperti itu Ibu. Oke baik Pak, jadi Bapak akan melaksanakan pembelajaran di hari Selasa ya Pak ya, di jam pertama. Betul Ibu. Baik Pak, jadi nanti pada hari Selasa tanggal 5 Maret saya akan datang melakukan supervisi di kelas Bapak. Nanti saya akan melihat seperti apa proses pembelajaran di kelas Bapak. Kemudian saya akan mencatat beberapa hal penting, dan nanti setelah itu kita akan melakukan percakapan seperti ini kembali di percakapan pasca observasi. Bisa ya Pak? Insya Allah Ibu. Iya. Oke baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Demikianlah hasil percakapan praobservasi yang telah dilaksanakan, dan nanti insya Allah berlanjut di percakapan berikutnya, di percakapan pasca observasi. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum memulai pelajaran kita ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN dengan tepat. Diskusi kelompok peserta didik mampu mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat ASEAN dengan karakteristik geografis negaranya dengan tepat. Dan dengan mengamati gambar pada slide PowerPoint, diharapkan kalian mampu memberikan argumentasi tentang pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan terakhir, setelah kegiatan presentasi kelompok, diharapkan kalian mampu mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Nah, sekarang perhatian gambar itu. Ini negara dan ini negara. Bagian A negara Singapura dan Indonesia di bagian apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Silakan angkat tangan. Sampah yang di mana sampah? B yang atas atau yang bawah? Yang atas. Sampahnya di mana ini? Kalau ada sampah di kali, menyebabkan apa? Terus, oke. Nah, anak-anak, sekarang kita bagi kelompok aja langsung ya. Kelompok yang sudah kita tentukan waktu itu, silakan kelompok Neptunus, Mars, Saturnus, dan Pluto. Ayo di rumah kita. Karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN. Siapa yang pernah mengikuti penayangan SEA Games di televisi? Apakah kalian tahu apa itu SEA Games? SEA Games atau Southeast Asian Games adalah acara pertandingan olahraga antar negara-negara di ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ini ada LKPD atau lembaga kerja. Kalian kerjakan bersama-sama dengan temannya. Nanti setelah selesai dikumpulkan dan dipresentasikan ke depan ya. Kesimpulannya, pembelajaran kita hari ini adalah letak geografis suatu negara sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya. Dan ketika kegiatan ekonomi penduduknya dilaksanakan secara bertanggung jawab, ada hak dan kewajiban situ, dapat mengubah tatanan negara tersebut menjadi lebih baik. Pembelajaran selanjutnya adalah gerhana bulan dan matahari. Silakan dipelajari. Debri, untuk kedepannya tolong belajar dengan kelompoknya agar lebih diperhatikan ya, sama Tama dan Aziz. Bapak Heri, pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suci Mega Diansari, CGP Angkatan 9 dari Kota Cilegon. Saat ini saya tidak sendiri. Di sini ada Bapak Muhammad Abdullah selaku PP
kelas 60 dan juga ada Bapak Yanwar Aulia, SPD selaku guru yang akan diobservasi. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berjumpa ya Bapak Aji dan Bapak Yanwar. Kemarin sudah dilaksanakan dua kegiatan ya Pak ya, para observasi dan kegiatan observasi di kelas Yanwar. Untuk tujuan diadakannya supervisi ini untuk mengevaluasi proses pembelajaran di kelas supaya mengetahui tindak lanjut ke depannya seperti apa. Sedangkan untuk tujuan diadakannya percakapan pasca observasi ini untuk mengevaluasi dan membenahi diri dan merefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang telah dilaksanakan. Baik Bapak Yanwar, apa kabarnya? Alhamdulillah ya Pak. Kemarin Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran juga sudah. Kemarin saya juga sudah melakukan observasi di kelas 4. Bagaimana perasaan Pak Yanwar ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran? Perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran kelas tentunya sangat senang ya Bu ya, karena tujuan pembelajarannya kayak rasa tercapai gitu. Ya, wah, senang ya Pak ya. Baik, adakah hal lain baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan atau sesuai dengan yang Bapak sudah rencanakan? Baik Bu, suatu di kelas ketika murid-murid berdiskusi secara berkelompok berdasarkan runut perangkat pembelajaran yang sudah saya rancang, ternyata ada beberapa kelompok yang belum sempat mempresentasikan hasil diskusinya Ibu. Karena dalam perancangan setelah berdiskusi kelompok, murid diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Tapi ternyata ada beberapa kelompok yang tidak sempat mempresentasikan hasil diskusi karena waktu yang sudah selesai. Oh iya, jadi yang saya maksud itu seperti kemarin itu ya Pak ya, membentuk dalam 4 kelompok ya kalau di dalam FPP-nya ya Pak ya. Lalu dalam mempresentasikan hasil diskusinya hanya ada 2 kelompok ya Pak ya, yang sempat menyampaikan hasil diskusinya. Memang Pak ya memberikan ekstra motivasi bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan di lain waktu. Tapi kondisinya mungkin akan berbeda ya Pak. Nah kira-kira kalau kondisi sudah seperti itu, apa yang akan Pak yang melakukan? Karena kemarin itu ada beberapa kelompok yang belum mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya mungkin akan sedikit berbeda ya dalam metode pembagian kelompok. Mungkin nanti jumlah kelompoknya yang akan saya kurangi dilihat dengan alokasi waktu yang ada. Kemudian strategi saya dalam membagi anggota kelompok itu sedikit bervariasi atau sedikit berbeda dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan melihat kelompok yang lebih dominan untuk menjawab pertanyaan, karena memang saya tidak memakai sistem heterogen. Mereka berkelompok tapi tidak di dalam kelompok yang heterogen, sehingga ada murid yang catat dan mereka ada di dalam satu kelompok. Itu ya Pak ya. Jadi waktu Pak yang dalam pembelajaran kemarin itu mengelompokkan atas pilihan anak sendiri ya Pak. Sehingga yang berpikir nanti akan membuat kelompok tersebut jadi lebih heterogen ya Pak berdasarkan tingkat kecakapan mereka. Lalu apakah Pak Yanwar dalam melihat alokasi waktu pembelajaran, apakah masih tetap dengan mengelompokkan mereka menjadi 4 kelompok? Atau itu sudah cukup efektif Pak? Sebenarnya kita itu belum efektif ya Bu ya. Di kesempatan berikutnya saya akan memberi kelompok menjadi 3 mungkin supaya semua kelompok memiliki kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Takutnya nanti mereka kecewa karena sudah siap mempresentasikan hasil tapi tidak mempunyai kesempatan untuk tampil di depan kelas karena waktu yang terbatas itu. Oh ya, seperti itu dari apa yang jadi kesulitan Pak yang dalam proses pembelajaran tersebut Pak? Keseluruhannya saya tidak merasa ada kesulitan dan ya karena hanya saya sedikit melihat ada anggota kelompok yang belum mempresentasikan hasil diskusi itu mereka sedikit kecewa. Padahal kalau dilihat mereka sudah siap untuk mempresentasikan hasil minimal. Iya Pak ya, baik Pak. Tapi Bapak sudah menyampaikan alternatif dengan membentuk kelompok yang lebih heterogen tadi ya Pak ya. Kemudian mengelompokkan menjadi lebih efisien, jadi lebih sedikit untuk melihat alokasi waktu belajarnya Pak ya Pak. Adakah hal lain yang ingin Bapak lakukan untuk menciptakan suasana pembelajaran Pak yang sesuai dengan area pengembangan yang kita identifikasi bersama kemarin itu? Ada aktivitas belajar murid ya Pak ya. Nah, adakah hal berbeda yang ingin Bapak lakukan? Baik, untuk pertemuan selanjutnya saya masih memakai metode diskusi, tetapi saya akan melakukan beberapa permainan di dalamnya supaya dengan permainan tersebut mereka menjadi lebih bersemangat. Yang tadinya sudah bersemangat jadi lebih termotivasi supaya
lebih menciptakan suasana kelas yang lebih aktif gitu. Iya, baik Pak. Betul ya Pak ya, jadi seperti yang jadi dokter katakan, bahwa anak itu kan mempunyai naluri bermain ya Pak ya. Kalaupun mereka sudah berada pada fase utama, fase beranjak dewasa, anak itu tetap mempunyai jiwa bermainnya. Kita tinggal melihat itu ya Pak ya, bagaimana untuk belajar dengan bahagia, ketika kita tambahkan unsur permainan. Tentunya permainan-permainan yang bersifat edukatif dan membangun semangat belajar ya Pak ya. Jadi itu luar biasa. Apalagi yang Bapak mau lihat itu adalah bagaimana aktifan murid dan semangat murid dalam menerima pembelajaran. Nah, Pak ya, kira-kira apa yang ingin Pak ya tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Saya juga akan meningkatkan intensitas mendampingi murid-murid saat belajar karena kemarin saya lebih fokus kelompok yang muridnya kurang cakap saja gitu. Jadi di kelompok yang cakap itu saya kurang mendampingi. Jadi kedepannya ketika saya menggunakan metode diskusi, saya mungkin harus lebih intens dalam mendampingi mereka agar bisa mengarahkan dan bisa lebih melihat keaktifan mereka dalam diskusi berkelompok. Baik, jadi jika